lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قال المصنف الحبيب الإمام العارف بالله الكتب قلب الإرشاد وغيظ العباد والبلاد عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. Dan termasuk di antara ciri-ciri atau sifat umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik, umat yang paling besar pahalanya dari Allah, umat yang paling awal masuk surganya Allah. Ciri-cirinya diantaranya adalah yuqimunas shalah. Kalau kita ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad oleh Rasulullah kalau di hari kiamat, harus mendirikan sholat. Dikatakan mendirikan sholat bukan sekali dua kali seumur hidup. Dikatakan mendirikan sholat atau menegakkan sholat ya sampai mati. Hanya ada dua orang yang boleh nggak sholat, orang mati dan orang gila. Selagi kita sadar, selagi kita waras, selagi kita punya umur, selagi kita masih punya kesempatan hidup di muka bumi, wajib hukumnya kita sholat. Sakit sholat. Kalau ada orang boleh nggak sholat, mungkin orang yang perang, orang yang jihad fisabilillah boleh nggak sholat. Tapi kenyataannya bagaimana? Orang yang perang tetap wajib sholat. Sampai diatur turun ayat dalam Al-Quran, panjang ayatnya, yang intinya Allah menjelaskan tata cara sholat ketika perang berkecamuk. Sakit wajib sholat. Kadang-kadang orang zaman sekarang ahli sholat sebetulnya, bahkan ahli masjid, ahli berjamaah, tapi kalau sudah sakit sholatnya jadi gampang gitu. So, nanti aja kalau sudah sembuh saya qadha. Loh, tahu sembuh dari mana? Tahu panjang umur dari mana? Hati-hati, akhirnya percuma loh kalau akhirnya mati dalam keadaan, meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat. Kadang-kadang keluarganya misalnya, wis jangan sholat dulu. Oh, namanya orang sakit nggak apa-apa. Innallaha ghafurur rahim. Waduh, digasak ghafurur rahim dok hari ini. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Ketika beliau menjadi imam sholat subuh, iya, ditusuk dari belakang oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ketika itu beliau sebagai khalifah. Sholat subuh jadi imam, ditusuk dari belakang oleh seorang majusi, penyembah api, Abu Lu'lu'ah namanya. Akhirnya karena banyak kehabisan darah, pingsan Sayyidina Umar. Digantikan posisi imamnya oleh sahabat yang lain. Akhirnya digotong Sayyidina Umar pulang ke rumah. Akhirnya sempat ciuman Sayyidina Umar, sempat sadar. Tanya, ini masih di waktu subuh atau sudah keluar di waktu subuh? Sudah, masih di dalam waktu subuh. Kalau gitu tegakkan punggungku, aku mau sholat sekarang. Ini darah masih meluncur ini. Kalau masih ada waktu subuh kok sadar, sakit memang tapi sadar, waras, ya wajib sholat. Cuman ada dua orang boleh nggak sholat, orang mati, orang gila, atau koma, atau pingsan. Nah, gimana caranya orang koma, orang pingsan sholat? Tapi kalau sadar sakit wajib sholat. Kalau ada orang boleh nggak sholat, ya orang yang perang itu boleh nggak sholat. Tapi kenyataannya bagaimana? Tetap wajib buat mereka sholat. Orang zaman sekarang dikai enteng urusan sholat perkara loro. Kadang-kadang cuman sakit kepala, wis nggak sholat. Vertigo, wis nggak sholat. Migrain, wis nggak sholat. Hati-hati. Iya. Sholat ini paling afdolnya ibadah. Kenapa kok sholat dikatakan paling afdolnya ibadah? Ketika Allah
memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk zakat, untuk haji atau yang lain, untuk puasa, Allah jadikan Jibril alaihissalam sebagai kurir wahyu. Wajib untuk zakat, maka wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jibril sampaikan kepada Muhammad, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wajib untuk menginfakkan hartanya jalan Allah. Ketika Allah perintah kepada Nabi Muhammad, kepada kita untuk puasa, Jibril sampaikan kepada Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wajib atas Muhammad dan umatnya untuk haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kapan Allah perintah kepada Nabi Muhammad dan kita untuk puasa, zakat, haji, cukup Jibril sebagai kurir wahyu. Tapi untuk sholat, secara langsung Allah wajib untuk sholat kepada Nabi Muhammad tanpa perantara siapapun. Jelas ya? Karena itu dikatakan sholat paling afdalnya ibadah. Dan diwajibkannya sholat itu di Sidratul Muntaha. Nggak ada tempat yang lebih mulia daripada Sidratul Muntaha. Kenapa? Nggak ada manusia yang paling mulia yang pernah sampai ke situ kecuali Habibuna Muhammad SAW. Cuman Rasulullah, siapa makhluk yang pernah sampai Sidratul Muntaha? Nggak ada kecuali Rasulullah menerima kewajiban sholat. Lihat, ibarat orang itu dikasih hadiah tapi lewat kurir, tukang pos misalnya, sama dipanggil ke istana, pasti nilai hadiahnya berbeda. Kok sampai dipanggil ke istana? Sama, Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kewajiban yang namanya sholat. Jelas ini ya. Umat Nabi Muhammad wajib sholat. Sakit, sadar enggak? Siuman enggak? Waras enggak? Sholat. Jangan pernah ninggalkan sholat. Jangan pernah ninggalkan sholat. Bahaya. Salah satu penyebab orang itu mati su'ul khotimah ninggalkan sholat. Penyebab utama. Salah satu penyebab utama orang mati su'ul khotimah, hati-hati. Ninggalkan sholat, ngenteng no sholat. Jangan pernah. Sakit, kemudian capek, sibuk, ya Allah. Ini ya, gara-gara nggak sholat dapat gaji berapa sih? Memangnya kalau nggak sholat pasti kaya? Lah terus ngapain nggak sholat? Tuh, mending kalau ada orang nggak sholat karena pasti kaya. Ya wes, nggak usah sholat nggak apa-apa, musuki. Lah enggak kok. Lah buat apa kita ini nuruti setan, tapi setan nggak janjini apa-apa sama kita. Tapi kalau kita sholat nuruti Allah, banyak janjinya Allah kepada kita kalau kita sholat nurut sama Allah. Seneng dunia, seneng akhirat. Tapi kalau kita nuruti setan nggak sholat, apa? Ngasih jaminan apa setan sama kita? Mending kalau setan bilang jangan sholat, tak jamin kaya kamu. Oh karuan wis. Karuan wis, memang kita niat menjual surga untuk kekayaan dunia. Karuan. Enggak, setan enggak begitu. Ojo sholat, nurut. Dikasih apa sama setan? Enggak dikasih apa-apa. Loh, menjual surga gratis itu namanya. Menjual surga gratis. Hati-hati, jangan pernah meninggalkan sholat. Jangan pernah jadi provokator untuk orang enggak sholat. Sakit, ojo sholat enggak apa-apa. Kok lek waras baru sholat. Hati-hati. Dia menjadi bala tentaranya setan untuk mempengaruhi orang enggak sholat. Hati-hati. Warga saya bib sakit bib wajib sholat nggak wajib, kan sudah diatur, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk tidur dan seterusnya. Ada kok nggak bisa wudhu, tayamum dan seterusnya, banyak alternatifnya. Jangan langsung digeber ya pokoknya loro nggak sholat. Hati-hati. Nah, yang kedua wayu'tuna zakat. Umat Nabi Muhammad wajib membayar zakat, menunaikan zakat. Zakat ini kata ulama dikatakan sebagai ukhtus sholat, saudaranya sholat. Kenapa? Karena Allah setiap memerintah kita sholat selalu memerintah kepada kita setelahnya adalah zakat. Sholat ibadah fisik, zakat ibadah harta. Sholat untuk kepentingannya kita, tapi zakat untuk kepentingannya fuqara wal masakin. Jadi zakat ini ada nilai sosialnya. Dan Islam ini selalu mengajarkan kepada kita bukan hanya kita ini menjadi orang yang manfaat secara pribadi, tapi kita juga harus menjadi orang yang manfaat secara sosial. Saya kasih contoh. Sholat diawali dengan takbir Allahu Akbar, hablum minallah apa hablum minannas itu? Hablum minallah. Diakhiri dengan salam, hablum minannas apa hablum minallah? Minannas. Puasa, hablum minallah apa hablum minannas puasanya? Hablum minallah.
diakhiri dengan zakat, hablum minan nas. Haji, hablum minallah, haji itu. Walillah 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa atimmul hajja wal umrata lillah. Hablum minallah itu haji. Tapi diakhiri dengan kurban. Hablum minan nas apa hablum minallah ini? Minan nas. Lihat. Selalu Islam itu mengajarkan bukan hanya bagaimana kita secara vertikal, tapi bagaimana kita secara horizontal. Bukan hanya bagaimana kita sama Allah, tapi manusia pun juga bagaimana kita kepada mereka dipandang, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sama Allah, nggak baik sama manusia percuma. Sebagaimana percumanya orang yang hanya baik sama manusia tapi nggak baik sama Allah. Kadang-kadang orang zaman sekarang saking ngawurnya ngomong, wis sing penting dadi wong apik. Lo apik kepada siapa? Nggak sholat sing penting dadi wong apik marang menungso. Gitu maksudnya. Kapan Ramadan nggak puasa, yang penting dia jadi orang baik di mata manusia, begitu. Kalau kita ini hanya menomorsatukan menjadi orang baik di mata manusia, saya mau tanya, yang punya surga Allah apa manusia? Kita nanti di akhirat butuh kepada Allah atau butuh sama manusia? Nggak bisa. Tuhannya kita Allah apa manusia gitu loh. Kadang-kadang orang zaman sekarang sing penting dadi wong apik, masih nggak sholat. Karena ada orang ngomong seperti itu ya. Penting dadi wong apik. Gak neko-neko, gak macem-macem, gak jahat, tapi gak sholat, ya gak bisa. Tapi gak zakat, tapi Ramadan gak puasa, ya gak bisa. Aturan syariat dari mana itu? Jangan kita ini menghukumi sesuatu dengan logika, keliru. Logikanya kita ini sudah terkontaminasi oleh bujukan rayuan setan kok. Kok kita ini mau manut sama logikanya kita, akalnya kita? Jangan. Baik sama Allah itu nomor satu. Baik sama manusia itu juga penting. Kenapa kok nomor satu? Baik sama Allah. Allah Tuhannya kita, Allah yang punya surga. Di akhirat kita butuh sama Allah. Dan penilaian Allah sifatnya absolut, mutlak. Kalau orang itu dianggap baik sama Allah, ya pasti masuk surga. Tapi orang kalau nganggap kita baik, belum tentu kita masuk surga. Manusia nganggap kita baik, belum tentu masuk surga gitu. Dua-duanya penting. Nomor satu adalah Allah. Nomor dua adalah manusia, terutama Rasulullah, guru, orang tua dan seterusnya. Naam. Wa yu'tuna zakah, menunaikan zakat. Naam. Kemudian ciri atau sifat umat Nabi Muhammad berikutnya adalah wa yatawasawna bil haqq was sabr. Saling berwasiat, saling mengingatkan akan perkara yang hak dan satu kesabaran. Ini dalil. Ini adalah dalil bahwa menyelamatkan orang lain, mengingatkan orang lain, menasehati orang lain itu adalah tanggung jawab bersama. Nggak bisa wis lek lakar kata ini dadi wong apik ya wis ojo ngurusi wong, nggak bisa. Mau dikemanakan ayat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling mewasiati, take and give, saling memberi dan ada yang menerima. Kita nih termasuk saya, kadang kita ini memberi, ini ya, tapi ada kalanya kita ini menerima dari orang lain. Kan begitu. Sama panjenengan semua juga begitu. Ada kalanya jenengan memberi kepada siapa? Kepada istri. Kepada siapa? Kepada anak. Kepada siapa? Kepada adik. Kepada siapa? Kepada pegawai. Tapi ada kalanya jenengan menerima. Seperti apa? Seperti sekarang. Ini kan dalam rangka wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Ad-din an-nasihah kata Nabi. Pondasi agama Islam ini intinya nasihat. Kalau orang mengatakan wes lek lakar dadi wong apik, kalau mau jadi orang baik ya sudah, enggak usah ngurusi orang lain. Wah. Ya buat apa ada pengajian kalau begitu? Buat apa ada khutbah Jumat kalau begitu? Buat apa sholat berjamaah kalau begitu? Ada imamnya, ada makmumnya. Itu semuanya untuk menggambarkan bahwa kita ini saling terikat satu sama lain. Jenengan punya iman, saya punya iman. Saya kepingin masuk surga, pasti jenengan juga kepingin masuk surga. Gimana kalau kerjasama? Nah, begitu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, termasuk dosa besar kapan ada orang menasihati kita, ittaqillah, kamu ini jadi orang yang bertakwa sama Allah. Dia nyaut, alaika binafsik, ojo sok suci urusanku. Urusan awakmu dewe. Kadang-kadang orang sekarang ini kalau kasih nasihat, jangan sok suci. Kalau mau jadi orang baik ya wes, gak usah ngurus wong liyane. Enggak bisa. Ini termasuk dosa besar. Wah, berapa banyak zaman sekarang orang yang dengan mudahnya ngomong
Kalau bisa menasehati ya, jangan begitu. Kan resiko. Lah kalau suul khotimah neraka, dia jawabnya apa? Koyok kau naik nyekel kunci di surga. Duh, ya apa sih? Memang bukan. Memang bukan. Ini orang kalau sudah minim ilmu agama, yang menang nafsunya dan menomorsatukan akalnya. Akhirnya ngomongnya ngaco, ngawur, nggak sadar tadi. Orang sombong gitu, ya, tidak akan pernah menerima nasihat. Mungkin sombong karena kayanya, karena jabatannya, karena popularitasnya, sehingga dikasih nasihat dia nggak terima, merasa ada yang terusik dari harga dirinya. Nggak ruaku kan? Oh, hati-hati. Bukan. Kita ini saling terikat satu sama lain. Apa ikatan kita? Iman. Yang kedua tujuan. Kita sama iman semuanya. Kalau jenengan sakit, sudah sepantasnya buat saya merasakan sakitnya jenengan. Jelas ya? Yang kedua tujuan. Apa? Tujuan surga sama. Saya juga punya tujuan surga. Lah kalau tujuannya sama, ya tinggal kerja sama. Selesai. Saling mengingatkan. Jenengan juga wajib untuk mengingatkan saya kapan saya salah, kapan saya keliru. Wajib itu. Wajib. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Naam. Kemudian, yuk kadang-kadang begini. Ini belengnya orang zaman sekarang ya. Misal usaha kita rugi. Terus ada orang nolong kita, dikasih tahu kalau usaha itu jangan begini, harusnya begini. Akhirnya kamu sukses. Misalkan. Atau ada orang misalkan kesasar. Nganan apa ngiri ini? Ada orang kasih tahu kepada kita, "Pak, nganan, Pak. Ngiri, bahaya, banyak begal." Kita ngamuk apa seneng? Kita dalam keadaan susah ada yang nolong. Biar selamat bisnisnya, biar selamat perjalanannya. Seneng apa ngamuk? Seneng. Urusan dunia dikandani seneng, urusan akhirat jangan begini, Pak, begini. Kurang ajar. Taruh aku. Loh ya apa sih? Kira-kira waras enggak kalau ada orang ngomong, "Pak, jenengan kesasar ya, bingung nganan ngiri." Iya, nganan, Pak. Jangan ngiri. Apa urusanmu? Loh, ada begal sepeda motorku dhewe. Gulu ya guluku dhewe. Kok katet lho iki. Wah, gak waras sih. Dikasih tahu biar selamat malah ngamuk. Jenengan misalkan, iya. "Pak, ada keteknya, Pak. Mripatku dhewe." Lapo mbok kandhani? Meneng malah mari ya. Lho ya apa sih? Kan aneh orang seperti ini ya. Ini kan 11-12 otaknya ini namanya. Sama, Pak. Bukan menghakimi, kalau menghakimi salah. Kalau mencaci, memaki, melaknat ya jelas salah. Menghakimi, memvonis nggak boleh. Tapi kalau ngasih tahu dengan baik-baik, "Pak, Bu, kalau begini bahaya." Mestinya kan begitu. Ini surga nih. Ini surga. Ngamuk loh. Dikandani channel selamat kok ngamuk. Saya ini cari temen golek bolo. Ayo diajak masuk surga bareng kok nggak mau. Kan aneh orang seperti ini. Paham ya? Nggak ada. Jangan tertipu dengan omongan orang yang ilmu agamanya minim sekarang. Yang mengatakan bahwa dewe-dewe urusan nih. Dewe-dewe urusan nih. Aku kon-kon. Oh jangan. Jangan ikut-ikutan cara berpikir orang seperti itu. Kemudian apa setelah itu? Setelah itu adalah wa yujahiduna fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Berjihad bukan hanya perang. Termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kadang-kadang orang zaman sekarang ini nggak mau amar ma'ruf nahi mungkar itu. Tapi kalau sudah harga dirinya diusik baru kebakaran jenggot. Ayo. Misal ada di kampung anak muda mabuk, kumpul-kumpul hari Sabtu malam Minggu mabuk teler bareng. Ada yang ngelarui, ada yang nasihati. RT, RW, orang-orang yang punya pangkat sesepuh misalkan kampung, nggak ada. Nanti lewis tawuran atau dari mabuk maling baru ngamuk. Kenapa nggak dicegah sebelumnya gitu loh? Orang yang itu namanya berjihad. Amar ma'ruf nahi mungkar berjihad. Ngajak orang untuk berbuat baik dan meninggalkan kemaksiatan, itu namanya jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah.
Orang sekarang ini kalau harga dirinya yang diusik, ngamuk. Tapi kadang-kadang kalau haknya Allah, agamanya dihina, misalnya menang. Jadi mulai kapan harga dirinya kita ini lebih mulia, lebih pantas kita bela ini daripada agamanya kita? Kalau sudah ada orang maksiat di kampungnya kita menang, tapi kalau sudah ada orang nyolong sepeda motornya kita ngamuk kita. Hati-hati, jangan sampai nunggu kita jadi korban baru kita berbuat, mumpung dorong selamat no. Dengan apa? Jihad fisabilillah. Maksudnya jihad, amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, resiko orang zaman sekarang amar ma'ruf nahi munkar itu. Resiko apa? Difitnah, diteror, dipateni, jadi musuh masyarakat. Iya, jadi musuh masyarakat, resiko sudah. Sama seperti Nabi itu. Diusir dari Mekah, kota kelahirannya 2 tahun makan rumput. Pergi ke Taif dilempari sampai kaki Rasulullah berdarah-darah. Zaid bin Harithah sahabat Nabi sampai kepalanya bocor di mana-mana. Itu kan karena amar ma'ruf nahi munkar, jihad fisabilillah. Saat itu Nabi jadi musuh masyarakat saat itu, tapi bukan berarti yang musuh sama Nabi kemudian benar Nabi yang salah karena Nabi dimusuhi. Enggak. Wala yakhafuna laumata laim, dan orang yang jihad fisabilillah enggak takut cacian orang, enggak takut, siap untuk menerima resiko apapun. La yakhafuna fillah laumata laim, enggak takut caciannya min ahlil khiz min ahli zaghi wal khidlan. Enggak bingung, enggak takut, enggak khawatir, enggak cemas akan cacian, makian, fitnahan, ocehan, cemoohan daripada orang-orang yang sesat dan orang-orang yang celaka. Maju terus pantang mundur. Dikata-katain, maju pantang mundur. Resikonya nyawa, maju pantang mundur. Seperti yang pernah saya sampaikan di minggu lalu, agama ini, agama Islam, dengan kita atau tanpa kita pasti jaya, pasti menang. Tugasnya kita mumpung hidup, mumpung masih punya umur, nyari peran. Ketika suatu saat agama ini menang, jaya, kita punya andil di situ. Tanpa kita agama ini menang, bukan Allah butuh sama kita, enggak, cuman kita yang butuh untuk cari nama, cari rapot di mata Allah SWT. Agama ini enggak butuh sama kita, tapi kita yang butuh sama agama kita. Jelas. Saya mau tanya, rumah butuh sama kita tuh rumah? Enggak. Oh, rumah, tapi kita yang butuh sama rumah. Lah caranya gimana? Ya dibelani rumah itu. Dengan cara apa? Dirawat, dijaga, dicet. Kalau ada yang rusak, dandani. Itu namanya belani rumah. Kenapa? Saya butuh sama rumah. Lah hancur lah ya apa? Anak bojoku ya apa? Kudanan, kepanasan, kademen. Ya apa ceritanya? Sama. Agama nggak butuh sama kita. Cuman kita nulung agama kita, bela agama kita. Kenapa? Lah agamaku rusak. Rumah rusak, dandani. Agamanya rusak, gak dandani. Rumahnya dirusak orang, belani. Agamanya dirusak uang, gak belani. Oh, dunia sudah mulai jadi Tuhan sekarang. Dunia sudah mulai penting daripada akhirat sekarang. Gak bisa. Gak bisa. Dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, walladzi nafsi biyadi, demi nyawaku, yang mana nyawaku yang ada dalam kuasanya Allah, demi zat, demi Allah yang mana kuasa, yang mana nyawaku ada dalam kuasanya, la ta'murunna bil ma'ruf, senantiasalah kalian untuk beramar ma'ruf, wala tanhaunna 'anil munkar, dan senantiasalah kalian untuk bernahi mungkar. Kemudian apa? Wala ta'khudanna 'ala yadidh dhalim, dan rampaslah hak orang lain yang ada dalam kekuasaannya orang zalim. Belani kalau ada orang didolimi sama seseorang, belanono, rampas apa yang menjadi haknya dia. Contoh, misal kita tahu di bis ada orang nyopet, menang, diem, padahal kita bisa berbuat satu, bengok tok mungkin malingnya beti misalnya, copetnya sudah takut, kita meneng ae wis timbang coloko. Wala ta'khudanna 'ala yadidh dhalim au la yab'atsanallahu 'alaikum igaban min indih. Atau kalau enggak, amar ma'ruf enggak mau, nahi mungkar enggak mau, belani orang zalim, belani orang yang dizalimi enggak mau. Tunggu
Tunggu apa? Iqaban min indillah, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Tunggu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Harus berbuat tak kita ini? Kita ini harus berbuat. Ya, untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, bukan untuk agama. Agama ini menang tanpa kita. Agama ini menang tanpa kita. Zamannya Nabi, sahabat itu cuma ada 124.000. Ya menang. Menang. Sekarang miliaran masuk agama ini nggak menang. Paham nih ya? Cuman banyak yang diam sih masalahnya. Jadi menang jumlah, tapi rapuh. Kenapa? Licik. Kenapa? Pengecut. Kalau urusan harga dirinya, bentel, nekat. Tapi urusan agama, kamela-mela wis aku wis. Ya itu sudah cari aman. Nggak bisa berbuat. Tapi semuanya pakai cara. Amar ma'ruf nahi mungkar bukan nggak ada dalam bab fikih, dalam bab syariat ada, bab fikih, bab syariat itu ada. Ya harus dipelajari orang kalau mau amar ma'ruf nahi mungkar atau berjihad fisabilillah. Lau matalaim min ahli zaghi wal khidlan fama yasuddu an sabilillah, dan tidak ada orang yang menghalang-halangi jalannya Allah Subhanahu wa taala, wa yalumu alal qiyam, dan mencaci memaki orang-orang yang menegakkan biwajibi haqqillah, haknya Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina haqqat alaihimul kalimah minallah, kecuali telah berhak mereka atas ketentuan takdirnya Allah bisyaqawah wal khusran, celaka dan rugi. Tidak ada orang yang menghalang-halangi atas jalannya Allah. Misal orang mau bangun masjid dihalang-halangi, di kampung mau ngadakan acara sholawatan nggak seneng. Kan ada ya orang ngadakan sholawatan nggak seneng. Kenapa? Ya memang orangnya nggak baik. Bangun masjid nggak seneng, ngelihat ada orang baik, orang tobat, dicaci, dimaki, nggak seneng. Ini orang yang nggak seneng ini sudah ditakdirkan sama Allah menjadi orang yang celaka dan rugi memang. Nggak seneng sama kebaikan hari ini. Seharusnya kan support tenaga, pikiran, waktu, ataukah dana dan sebagainya. Ini enggak, malah nyinyir. Oh masjid karena isine ae mau misalkan. Oh majelis barang sopo sih. Tapi lek dangdutan metu duit. Pirang juta, 2 juta. Tapi kalau kemaksiatan nomor 1 maju paling depan. Ini orang memang sudah distempel oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Min ahli syaqawah wal khusran, termasuk daripada orang yang merugi dan orang yang celaka. Sebaliknya terakhir, sebaliknya wal khizyi wal hawan wala tajarrada linushi ibadillah wa da'watihim ila babillah, dan tidak ada orang yang fokus konsen untuk memberikan nasihat kepada hamba Allah dan berdakwah kepada mereka, mengajak mereka untuk kembali mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina sabaqat lahum minallahil husna bis sa'adah wal aman wal fauzi war ridwan, kecuali orang itu adalah orang yang memang dari zaman dahulu sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang akan mendapatkan kebaikan, keberuntungan, rasa aman, kesuksesan, dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghalang-halangi kebaikan celaka rugi. Orang yang support, membantu atas terwujudnya satu kebaikan seperti panjenengan walaupun cuma hadir tok sekarang, tapi kan ini bentuk support. Bentuk support. Maka orang itu adalah orang yang diberi rasa aman, diridhoi oleh Allah, dan orang yang beruntung sukses dunia akhirat. Jalan menuju surga jelas, jalan menuju neraka juga jelas. Pilihan hidup ketika di persimpangan jalan ada di sisi kita. Allah tidak merahasiakan jalannya surga. Jalannya surga ada. Dan Allah sudah mewanti-wanti, jangan begini, jangan begitu, karena itu ada jalannya neraka. Pilihan hidup di tangan kita. Belani orang yang berbuat baik ataukah menghalangi orang yang berbuat baik. Pilihan hidup di tangan kita. Setiap daerah, setiap kampung, ini ya, setiap daerah, setiap kampung pasti ada yang pro, pasti ada yang kontra, pasti ada yang belani, pasti ada yang ngacu. Nah, memang begitulah sunnatullah. Enggak semua manusia diciptakan ahli surga, tapi ingat, enggak semua manusia ini diciptakan ahli neraka. Nah, kapan kita ini ahli surga, ahli neraka, terserah kita.
Ini jalannya jelas, ini jalannya jelas, terserah. Allah tidak merahasiakan jalannya surga dan Allah sudah wanti-wanti jalannya neraka. Lu kan jelas. Berarti ini jalannya surga, dijelaskan semuanya oleh Allah. Ini jalannya neraka diwanti-wanti sama Allah. Berarti Allah punya karep kita selamat apa celaka sebetulnya? Selamat. Ini surga, dalani, no. Iki neraka, dalani iki, hati-hati. Berarti Allah kepingin kita selamat apa celaka? Selamat. Ada orang masuk neraka yang kepingin celaka berarti siapa? Awake dhewe. Diwanti-wanti kok sama Allah. Belan-belani Allah turunkan Al-Quran, belan-belani Allah utus Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Iya, belan-belani Allah ciptakan ulama dari tahun ke tahun silih berganti untuk ngasih tahu hal-hal yang harus kita tahu. Ini jalannya surga, ini jalan neraka. Kok tetap orang bunuh rokok? Yang salah siapa? Allah. Enggak. Apa enggak Allah jelaskan jalan neraka? Apa Allah rahasiakan jalannya surga? Enggak dirahasiakan, enggak ditutupi sama Allah SWT. Kok ada orang enggak selamat? Hati-hati. Iya. Katakan yang hak adalah hak. Memang ketika kita menyuarakan yang hak pasti ada yang pro dan ada yang counter. Tapi tetap suarakan apa yang hak adalah hak. Kenapa? Toh masih ada yang pro kok. Jelas ini ya. Kita berbuat salah, ada yang senang, ada yang nggak senang. Jelas. Kita berbuat baik sama, ada yang senang, ada yang nggak senang. Ya sudah, berbuat baik aja. Toh masih ada yang senang kok. Mosok kita ini berbuat baik belas kalau orang seneng, nggak mungkin. Pasti ada yang belani. Titik akeh urusan Gusti Pangeran. Nabi Nuh itu yang belani cuma 70 orang. Nabi Nuh itu yang belani cuma 70 orang. Nabi Ibrahim itu yang belani cuma budak, fakir miskin, kaum lemah dan seterusnya yang sudah pernah kita bahas. Mosok kita berbuat baik nggak ada yang belani. Minimal dibelani sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Nabi Muhammad yang diakui sebagai umatnya beliau dan termasuk di antara mereka yang ngewangi kebaikan dimanapun, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang dikasih panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, sholat, menunaikan zakat, amar ma'ruf nahi munkar, dan saling memberikan wasiat, nasihat satu sama lain dan seterusnya, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Nggih. Mengenai perkara sholat. Nggih. Jadi walaupun dalam keadaan sakit pun sholat tetap diwajibkan. Jadi saya punya mbak ya. Iya. Sakit stroke. Sekarang dari keadaan suaminya juga kurang begini. Anaknya juga kan ya kurang begitu juga. Jadi untuk mengenai wudhu terus terang nggak bisa dia mengambil bersuci nggak akan bisa. Terus apakah cukup dengan tayamum itu sudah cukup untuk mengumpulkan kewajiban sholat? Iya. Pertama, kedua, karena ini kan stroke ini, jadi ada yang kata antara zuhur sama asar, apakah ada keringanan untuk menjamak sholat? Iya. Nah, pertanyaan pertama, ada seseorang sakit, semisal sakit stroke, nggak mungkin dia ke kamar mandi, malah resiko bisa jatuh, malah tambah parah misalkan. Ada yang bantu nggak ada. Ada orang tua nggak ngurus, nggak peduli, sholat nggak ngurus. Istrinya sakit, suaminya nggak pernah kontrol. Di sholat, saya bantu wudhu ya, saya bantu duduk ya, saya bantu untuk menghadap kiblat ya, dan enggak. Anak durhaka, ibunya kepingin sholat tapi nggak ada yang ngewangi. Kabeh bingung ngambek sekolah, bingung ngambek kuliah, bingung ngambek pacaran, bingung ngambek dunyo. Waliyadzubillah min dzalik. Gimana kalau memang dia sendirian nggak ada yang nulung? Ya tayamum. Apakah bisa? Bisa, nggak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Kalau jamak pendapat yang mu'tamad nggak bisa. Pendapat yang mu'tamad nggak bisa. Paham ya? Pendapat yang kuat, zuhur ya zuhur, asar ya di waktu asar. Walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh, tapi jamaknya bukan jamak takhir, tapi jamaknya jamak takdim. Mau nggak mau asar di waktu zuhur, isya di waktu maghrib. Nggak bisa, saya nggak sholat sekarang, nggak sholat zuhur sekarang, nanti aja sholat asar, sakit, nggak bisa. Saya tidak menfatwakan, karena kalau fatwa itu harus pendapat yang kuat. Tapi saya informasikan, pendapat kuat begini, ada pendapat begini. Cuman kita tidak boleh mengamalkan pendapat yang lemah karena nafsu. Ngentengno awake dhewe, kembali kepada keadaan. Yang paling penting adalah ada semangat untuk sholat dan kepikiran kalau nggak sholat.
Berapa banyak orang sekarang kalau sudah sakit nggak kepikiran sholat. Seperti yang saya katakan tadi, kadang-kadang kalau sehat ahli masjid berjamaah, kapan lo orang mau rumah sakit wis gak sholat wis. Babar blas wis. La tayamum wala nggak ada. Hati-hati. Percuma dong sholatnya kalau akhirnya dia matinya suul khotimah dalam keadaan nggak sholat. Hati-hati. Ini banyak. Ini harus diperhatikan itu. Nah, ada yang lain mungkin. Pengertian jamak itu pengembangannya bagaimana? Pemaknanya bagaimana? Apa itu hanya dalam posisi musafir atau bagaimana? Itu coba dikupas. Pembahasan jamak dan gosor itu sebetulnya pembahasan yang panjang. Ada beberapa syarat. Jamak takdim ada syaratnya sendiri, jamak takhir juga punya syaratnya sendiri. Kapan orang boleh gosor juga ada syarat-syaratnya masing-masing. Ini ya, insya Allah di lain kesempatan akan saya bahas lebih lengkap. Kalau sekarang ya 1 jam lagi kita duduk. Nah, ya. Baik. Cuman intinya begini, apakah jamak itu hanya berlaku kepada seorang musafir? Tidak hanya berlaku kepada musafir. Walaupun identiknya urusan jamak gosor itu berlaku kepada musafir. Jelas ya? Ada keadaan-keadaan kita ini boleh jamak. Contoh apa? Seperti hujan. Cuman ada pembahasannya sendiri gitu loh. Kalau saya jelaskan sekarang sepotong-sepotong, pulang nanti salah persepsi, akhirnya orang ngamalkan dan jamak. Ini yang saya takut. Simpel aja. Itu kebanyakan biasanya kalau lagi ziarah itu kan kebanyakan jamak. Kalau memang jaraknya memenuhi, jarak tempuhnya sudah mencapai masafatul gosor 87 kilo atau lebih, ya nggak apa-apa. Ziarah jamak nggak apa-apa. Kalau memang ziarahnya keluar kota. Lah kalau ziarahnya ke Kasin jamak ini yang repot. Misal ya, atau kondangan, kadung rawat beb, menyisan nanti dur di waktu asar wes, enak lu. Gara-gara cuman make up, terus jamak, itu. Sakit beb, saya jamak. Sakit apa? Panu. Oh, tidak bisa. Ada pembahasannya khusus gitu loh. Kalau saya bahas, takutnya nggak mari. Ya kalau nggak mari, nanti takutnya separuh informasi ini terus jamal loh. Lah, saya yang tanggung jawab nanti. Harus tuntas. Kalau tuntas baru selesai. Sama seperti dokter. Kalau tugasnya belum selesai nggak mungkin boleh pulang nih pasien ini. Selesai boleh pulang. Kenapa? Tugasnya dokter sudah selesai. Kalau ada apa-apa, dokter nggak tanggung jawab. Istilahnya begitu. Nah, ada yang lain? Monggo. Ini berkaitan dengan nahi mungkar. Iya. Sebenarnya orang melakukan nahi mungkar itu seberapa? Iya. Apalagi kita terkendala dengan kedudukan dan posisi. Iya. Terkendala dengan kedudukan dan posisi. Yang kedua, dhabit. Dhabit itu definisi daripada nahi mungkar sejauh mana sih? Gini. Simple aja. Jadikan keluarganya kita adalah medan dakwahnya kita. Amar ma'ruf nahi mungkarnya kita nggak usah mikir yang jauh-jauh. Ceramah bib, oh, bukan. Saya nggak bukan siapa-siapa bib. Loh, jenengan suami kok. Jenengan orang tua, jenengan kakak, jenengan mungkin juga sebagai bos, mungkin jenengan sebagai RT, sebagai RW, dengan tanda tangannya itu sudah dikatakan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu sudah dikatakan jihad fisabilillah. Nggak usah berpikir jauh-jauh. Lingkup ada orang yang bisa kita dominasi. Ada orang yang mau nggak mau, suka nggak suka harus nurut sama kita. Mau nggak mau, suka nggak suka dengarkan omongannya kita. Seperti apa? Istri harus nurut sama suami selama suami ngajak baik. Orang tua, anak harus nurut itu. Bos sama karyawan, oh bukan karyawan, bukan bos butuh sama karyawan. Kon gelem kerja ambek aku, kudungan. Apa? Sekarang ada non muslim kepingin sampai aku cepot kudung. Wah, ini kok mereka. Lah kenapa kita nggak berani berbuat sebaliknya? Loh, kita ini kadang-kadang ngurang-nguring gitu loh, kurang ajar iki. Wong sing kerja beda dikon nyepot kudung kabeh. Loh, kita ngurang-nguring. Kalau kita punya lapangan pekerjaan, kenapa kita berbuat sebaliknya? Kepingin kerja sama saya, pakai kudung. Kalau enggak saya nggak berani. Loh, kita ini nguring-nguring tapi kita sendiri nggak mau berbuat. Ada orang kepingin kerja sama aku, ojo sholat. Sebaliknya kita lakukan, kerja sama aku, sholat. Kalau begitu, nggak bingung, Pak. Yang dipecat gara-gara nggak sholat, nggak bingung cari pekerjaan. Kenapa? Melok Pak Fulan aja, apa? Sing sholat malah diterima. Metu melok ini. Lah kita enggak. Muring-muring tapi nggak mau berbuat. Itu kan contoh sebetulnya. Iya, itu kan contoh. RT RW ini saya nggak tahu ya, RT RW saya nggak tahu. Jenengan termasuk RT saya nggak tahu. Ini ngomong umum aja ini.
Ya bukan nggak ada niatan nyindir, saya nggak tahu RT-nya siapa RW-nya. Cuman intinya begini, kadang-kadang RT RW ngadakan 17-an ben-benan mabuk-mabukan, sudah tahu. Kira-kira pahlawannya seneng tak isiin dangdutan syukuran nih. Sama seperti orang tuanya kita mati meninggal, terus ada yang dangdutan untuk ya apa ini? Nggak paham. Pahlawan meninggal terus dangdutan, ini saya nggak paham gitu loh. Ini kira-kira Bung Karno, Bung Hatta, Pak Dirman, ya. Terus kira-kira seneng melok dangdutan bisa apa terus ngampleng itu situ gitu. Kurang ajar, geteku, guluku, anakku, bojoku keluar masuk hutan, gak diregani belas. Syukur apa kufur? Casingnya aja syukuran kemerdekaan. Isi ya kufur nikmat. RT-nya tanda tangan dosa. Ya apa beb? Apa? Kaya apa? Kenapa kok ya apa? Lagi itu takut sama manusia apa takut sama kita lebih ngeregani wong apa ngeregani pahlawan? Kasih pengertian kepada orang, kasih pengertian gitu loh. Kasih penyuluhan. Kita ini mau ngadakan syukuran menghormati jasanya pahlawan dengan cara begini, logika mana yang bisa nuruti? Biduan, rok mini, dada separuh kelihatan, menghormati pahlawan dari mana? Syukuran dari mana coba? Terus saya ngasih izin, ini jenenge kon mlebu neraka ngejak aku gelem. Saya bukan orang gila diajak masuk neraka saya mau. Selesai. Saya kalau begitu ya gak dipercaya orang, gak apa-apa sing penting mlebu surga. Saya dibenci orang, Nabi juga dibenci orang. Terus kok bingung, lau mata laim la yakhafuna fillah lau mata laim. Kok bingung, sing penting kenceng. Dalam urusan dunia kan kita begitu ya, gak ngurus apa katanya orang. Dalam urusan akhirat bingung kita. Kendor, ciut nyalinya kita untuk belani agama hanya karena omongannya orang. Tapi urusan dunia gak ngurus. Sing penting aku sugih, sing penting aku sukses, sing penting beling. Urusan dunia kenceng, urusan akhirat gimana lagi? Oh, gimana lagi? Lah punya tanda tangan, punya power kok. Punya power kok. Itu gambaran sebetulnya. Itu jadi jangan berpikir dakwah atau amar ma'ruf nahi munkar jauh-jauh. Sekitar kita aja. Kakak kepada adik kan bisa nolong gitu. Dan dakwah itu bukan hanya dengan lisan, tapi dengan perbuatan itu justru lebih manjur. Kalau ngajak mungkin berat, tapi kalau ngasih contoh, tahu-tahu jalan misalkan ya, seyo nang di sholat, wes itu kan dakwah. Kita niati dakwah. Hidayah urusannya Allah memang. Kita ngasih tahu dengan lisan ya belum tentu dia dapat hidayah. Kita ngasih tahu dengan perbuatan juga belum tentu dapat hidayah. Yang penting kita sudah berusaha. Dengan apa? Lisan atau menjadi contoh, menjadi figur. Menjadi figur. Kadang-kadang contoh terakhir ya, anak bingung orang tuanya, anaknya ahli sholat, orang tuanya nggak sholat, bingung anaknya gimana nih beb, mosok dinasehati wong tuanya nggak mungkin. Ya bukan jadi baiknya, jadi nggak baiknya. Gimana? Kamu jadilah figur anak yang berbakti sama orang tua. Jadilah anak yang baik sama Allah dan baik sama orang tua. Mungkin dengan begitu orang tua kalau di kamar mikir dewi, isin dua anak kok, isin saya seperti ini kalau anak saya seperti ini. Anak saya sudah baik sama saya, sama Allah, jaga sholatnya bagus. Saya bisa-bisa dirasani tonggo, anak kena, bapak ibu saya malu. Wis. Mungkin dengan sebab itu berat orang tua ngakoni, iya nak saya tobat, ya sudah ada. Tapi ketika dia berpikir sendiri, yo mikir-mikir dewe, dia punya akal kok. Ketika anaknya sudah baik, dia belum baik, belum tobat, dia mikir sendiri. Nah, itu dakwah itu dakwah. Itu dakwah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah zahir batin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima